Di kesempatan kali ini kita akan membedah nih salah satu film bergenre war yang menceritakan tentang AK-47 ya. Teman-teman tahu kan AK-47 itu kayak gimana modelnya ya kan? Oke, langsung saja tanpa memperpanjang perbacotan kita cekidot aja ke filmnya. Film ini akan dibuka dengan menampilkan adegan saling rentet, senapan, meriam maupun tank antara Nazi dan pasukan Rusia. Tampak salah satu tank Rusia agak kepayahan dihantam meriam-meriam Nazi, namun kemudian mereka pun membalas, dan untuk memastikan pertahanan meriam itu lumpuh total, mereka akhirnya mengorbankan diri dengan langsung menabrakkan tank mereka ke area pertahanan tersebut. Karena luka-luka yang dideritanya, akhirnya semua anggota kru tank tersebut kemudian dipindah ke garis belakang pertahanan. Namun karena di tengah jalan itu banyak sekali bertebaran salju, mobil atau truk yang mereka tumpangi malah mengalami slip. Akhirnya si Mikhail, si pemimpin tank, dia itu lalu ngasih usul, gimana komandan kalau kita itu ngecek aja di kampung situ kan, mana tahu gitu ada kuda yang bisa kita pinjam ya kan. Dan mereka pun akhirnya pergi, si komandan sama si Mikhail. Di tengah jalan Mikhail ini terlihat terpesona melihat senjata yang dibawa oleh si komandan. Dia lalu bertanya, senjata apa itu? Nah, kata komandan bilang, ini senjata baru dikeluarin dari pabrik nih, bagus, senjata otomatis ya kan. Lalu asik-asik mereka ngobrol, tiba-tiba ada pasukan Jerman di rumah tersebut, ada 3 orang. Si komandan tanpa babi bu langsung merentetkan saja senjatanya ke arah Jerman tersebut. Namun pas saat dia mau menembak orang ketiga, senjatanya malah macet. Itu menyebabkan dia akhirnya didor aja oleh si Jerman yang ketiga ini. Untung ada Mikhail di situ yang segera langsung membantunya. Ternyata menurut si Mikhail ada beberapa kendala yang menyebabkan senjata baru tersebut macet. Salah satunya karena dalamannya itu malah membeku. Set senjata juga ini ya bisa membeku ya. Mikhail kemudian memutuskan menghabiskan masa cuti cedera lengannya di kampung halamannya. Dia kemudian menumpang salah satu kereta bersama pasukan lain yang juga diizinkan cuti karena cedera. Terjadi perbincangan di antara mereka. Mikhail kemudian memperkenalkan dirinya. Katanya dia itu pernah diusir dari salah satu bengkel kereta api karena dianggap aneh. Namun salah satu di antara mereka setelah melihat sketsa yang sempat ditunjukkan oleh Mikhail malah bilang, kau itu nggak boleh berhenti karena di masa seperti sekarang ini negara kita itu membutuhkan orang-orang seperti dirimu. Karena itu Mikhail menjadi kembali bersemangat. Bukannya pulang ke kampung halamannya seperti rencana awalnya, dia malah turun di tengah jalan di salah satu tempat perbaikan kereta tempat dia dulu bekerja. Dia langsung menemui atasannya di tempat tersebut untuk menyampaikan niatnya, namun tidak sedikit pun dipedulikan. Malah dia itu masih dianggap aneh aja seperti dulu. Padahal sebagai prajurit tempur garis depan, dia itu sudah mengatakan kalau saat ini mereka ini kalah dalam soal persenjataan. Persenjataan Jerman itu sekarang jauh lebih unggul dibanding mereka. Untungnya dia itu bukan orang yang mudah putus asa ya kan, kayak gua kayak gini. Di saat ada kesempatan bertemu salah satu petinggi tentara, dia langsung memanfaatkannya untuk menyampaikan niat. Usahanya pun berhasil karena dia berhasil mengantongi semacam surat rekomendasi yang mengizinkan dia itu untuk memulai percobaannya di tempat tersebut. Dengan segala keterbatasannya, mengingat masa kecilnya, si Mikhail ini emang gak pernah bersekolah ya, agak bandel deh, seluruh sekolah gak mau, ngerancang ini, ngerancang itu ya kan. Ditambah keadaan dia yang emang sedang cedera lengan gitu, pekerjaan merancang, membuat dan merakit senjata pun akhirnya menjadi berat. Namun untungnya dia berjumpa beberapa orang baik di tempat tersebut, yang siap membantunya untuk mewujudkan mimpinya demi negara dan bangsa. Senjata otomatis yang mereka impikan sudah selesai dibuat. Mereka lalu mencobanya dan hasilnya ternyata sangat memuaskan. Beberapa hari kemudian, Mikhail memutuskan untuk menemui Komandan Basarov, si pemberi rekomendasi untuk menunjukkan hasil ciptaannya.
Namun sayang komandan tersebut ternyata sudah digantikan. Dan saat itu dia malah ditangkap karena dicurigai ingin menghabisi komandan di markas tersebut. Belepotan. Saat dia ditahan, senjatanya kemudian diambil untuk dibawa ke salah satu tempat percobaan, ya kan. Setelah dicoba, mereka sangat kagum dan penasaran karena akurasi senjata tersebut ternyata cukup tinggi. Dia sedang ditertawakan oleh si dua orang penjaga beleguk ini. Mereka mengejeknya sebagai orang aneh saat tiba-tiba datang komandan yang malah menjemputnya untuk dipindahkan ke pusat percobaan persenjataan. Mampus. Beberapa harinya di tempat tersebut, tiba-tiba mereka kedatangan seorang jenderal, ya kan. Mereka terlihat gugup karena jenderal tersebut ingin melihat senjata buatan Mikhail. Dia pun mencobanya. Saat akan pulang, dia kemudian bilang ke Mikhail untuk jangan mempermalukannya karena dia akan merekomendasikan Mikhail ini ke kontes senjata yang sebentar lagi akan diadakan. Mikhail akan mewakili distrik mereka. Mikhail kemudian dilepas oleh teman-temannya yang juga adalah para penemu persenjataan untuk pindah ke kota lain. Di sini kita bisa melihat bagaimana mereka itu tetap saling dukung dalam berbagai prestasi, ya kan. Tidak ada sedikit pun rasa kecil hati walaupun si Mikhail ini adalah anak baru di tempat tersebut. Setelah dia tiba di kota yang berbeda, dia langsung menuju ke semacam pusat penelitian persenjataan. Di sana kembali dia bertemu para saingan barunya. Tapi masih sama kayak di tempat lama, di sini pun mereka terlihat tetap saling dukung walaupun dia notabene mereka saling bersaing, ya kan, dalam penelitian. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk membuli meskipun Mikhail ini diketahui memiliki beberapa kelemahan, misalnya nggak bisa baca tulis dan lain sebagainya. Kemudian seperti biasa kayak di film-film lain yang akan selalu ada wanita di dalamnya, ya kan. Wanita tersebut dipercaya oleh mendampingi si Mikhail ini dalam penelitian karena si Mikhail ini emang nggak bisa baca tulis, ya kan. Gambar rancangan senjata pun hanya dilakukan dengan seadanya. Di film ini disinilah adegan yang paling saya suka, ya brosis, ya. Adegan dimana seorang janda muda yang trauma dengan lelaki berjumpa tentara polos yang belum pernah sekalipun jatuh cinta pada wanita kecuali kepada ibunya, ya. Dan diantaranya malah timbul rasa curiga, grogi, mulai suka, takut, ya kan, takut kehilangan dan perasaan-perasaan aneh yang lainnya. Takut kehilangan karena ya ternyata Mikhail ini harus kembali pindah ke kota. Dia harus mengikuti kompetisi antar distrik. Dan jika dia kalah, maka dia akan kembali ke garis depan melanjutkan pertempuran. Dan ternyata di kesempatan kali ini, dia pun harus kalah oleh pesaingnya. Sempat nggak enakan sih, ada pas di suatu waktu gitu dia berjumpa sama si jenderal tua yang pernah merekomendasikannya. Namun dengan ketegasan seorang pemimpin perang, ya kan, sang jenderal malah bilang, "Apa kau sudah kehilangan keyakinanmu, Mikhail? Kalau iya, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dalam hidupmu." Ya, ternyata keyakinan itu sangat penting, ya teman, ya. Mendengar wejangan singkat tersebut, dia kemudian kembali bersemangat. Untungnya kekalahan kemarin tidak menjadikan dia dipindahkan ke garis depan, tapi kembali ke Kazakhstan berkumpul bersama teman-temannya yang pernah satu tim gitu. Dan di sana akhirnya dia menemukan satu senjata jenis baru, ya kan, senjata mesin. Beberapa hari kemudian dia kembali dijemput oleh seorang polisi militer karena penemuan barunya tersebut. Namun sialnya di tengah jalan ada temannya yang malah meneriaknya dari dalam gerbong. Polisi tersebut akhirnya menjadi curiga kalau Mikhail ini seorang kontrarevolusioner. Dia ingin membunuh Mikhail di tengah hutan namun gagal. Namun Mikhail nggak membalas, malah memaafkan dan berterima kasih karena temannya yang dia jumpai di kereta masih hidup. Mikhail kemudian menjadi rindu akan rumah. Dia teringat kembali masa kecilnya saat berkumpul bersama keluarga tercintanya. Maka keesokan harinya dia kemudian menuju ke rumah si wanita. Di depan ibu si wanita yang awalnya kurang yakin karena sebagai seorang tentara apalagi pimpinan tank, Mikhail ini bisa saja suatu saat dipanggil kembali ke garis depan. Namun saat itu dia malah tetap meyakinkan diri untuk segera menikahi kekasihnya tersebut.
Masih diliputi rasa bahagia karena sekarang mereka sudah bersama. Tiba-tiba ada pengumuman kalau negara mereka itu telah memenangkan perang. Semua orang menjadi bahagia dan berpesta, termasuk Mikhail dan istri tercintanya. Namun di saat malam tiba, dia kemudian tersadar kalau perang telah berakhir, maka ada kemungkinan tempat percobaan mereka bakal ditutup. Karena tempat seperti itu bukanlah satu-satunya. Namun sang istri tercinta kembali sekali lagi sejenak coba menenangkannya. Keesokan harinya dia langsung menjumpai pimpinan di tempat tersebut untuk menyampaikan kegundahannya. Tapi si komandan malah menunjukkan sepucuk surat. Permintaan dari markas pusat untuk tetap melanjutkan penelitian. Saat itu Mikhail juga diangkat sebagai pimpinan penelitian yang baru. Beberapa kali senjata rancangannya ditolak. Untungnya sang istri selalu setia mendampinginya dan memberinya semangat. Itulah istilahnya keberuntungan jika kita memiliki pasangan yang selalu support kita, ya kan, walaupun dalam keadaan suka maupun duka. Asik. Melihat potensinya, markas pusat lalu memerintahkannya untuk pindah ke pabrik persenjataan agar bisa bekerja lebih maksimal. Di sana dia ditemani oleh seorang insinyur muda sebagai asisten pribadinya. Akhirnya mereka pun diam-diam mencoba secara ilegal. Akibat aksi nekat mereka, akhirnya Mikhail pun ditangkap dan dibawa ke salah seorang pimpinan tempat tersebut. Sang pimpinan yang menjadi penasaran kemudian meminta Mikhail untuk menunjukkan hasil karyanya. Si pemimpin pun terkesan dengan hasil rancangan Mikhail dan asistennya. Dia lalu meminta ajudannya untuk mengikutkan senapan otomatis hasil rancangan Mikhail ini ke kompetisi. Tibalah hari di mana beberapa tipe senapan mesin dari beberapa perancang diperlombakan, dan hasilnya senjata otomatis Mikhail yang menjadi pemenangnya karena bisa bertahan dari beberapa tes ketahanan dan keakuratan. Selesai tes, dia pun pulang menjumpai istrinya dan sekali lagi dia mendapati berita bahagia karena ternyata kali ini istrinya itu tengah hamil. Wow, selamat. Sebagai pemenang, dia pun akhirnya diminta ke Moskow untuk menerima beberapa penghargaan. Sempat ditanya oleh seorang jenderal, "Kel, di mana kamu akan memilih menghabiskan hadiahmu ini? Gede loh jumlahnya." Mikhail lalu bilang dia sudah ingin menjumpai ibunya dan keluarganya, karena mereka sudah sangat lama berpisah. Bahkan mungkin ibunya sekarang sudah tidak mengenalnya lagi. Oleh sang jenderal, Mikhail pun lalu diajak ikut dengannya. Dan ternyata Mikhail ini malah diajak ke sebuah lapangan upacara tempat di mana ribuan tentara muda tengah berkumpul sambil menggendong AK-47 di dada mereka. Kepada semua prajurit muda tersebut, Mikhail diperkenalkan pertama kali sebagai seorang muda gigih, penemu dan pencipta senjata mesin otomatis AK-47. Di tempat itu juga si jenderal kemudian bilang ke Mikhail kalau besok dia udah boleh pulang menjumpai ibu dan keluarganya di desa. Film ini pun kemudian ditutup dengan menampilkan adegan Mikhail beserta istri dan kedua buahnya mereka pulang ke rumah menjumpai semua keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Film pun berakhir.